terhadap urgensitas politik ruang publik ya demi terwujudnya untuk local wisdom yang transformatif. Nah, mungkin saya izin untuk share ya, sambil kita ngobrol, saya share untuk materi yang ingin saya sampaikan pada sore ini. Oke, semoga sudah tertampil di layar teman-teman semuanya. Oke, sudah tertampil ya. Baik, saya lanjut. Jadi terkait dengan tema sore ini, eh, saya dari sisi background teknologi gitu ya, karena saya selama bekerja ini menangani perguruan tinggi ya, mulai dari di Surabaya di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kemudian sekarang ditugaskan di Politeknik Teknologi Nuklir. Yang bahasan atau tema sore ini menarik, yaitu urgensitas politik ruang publik ya. Yang ini arahnya atau targetnya adalah untuk terwujudnya apa lokal wisdom yang transformatif. Transformatif ini juga mungkin nanti akan banyak apa pandangan, akan banyak bahan diskusi dari teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya ya saya mengucapkan selamat datang di seluruh peserta acara untuk diskusi ini. Ya tentu ada banyak ini ya, banyak kelompok begitu ya. Kalau kita kelompokkan dari sisi umur mulai Gen Z, kemudian milenial, kemudian Gen X. Tidak tahu kalau baby boomer ini ada enggak di sini ya. Kalau saya sendiri masuknya di kelompok Gen X ini ya, karena lahir antara 65 sampai 79. Tapi mungkin banyak teman-teman yang hadir di sini di Gen Z atau milenial. Nah, ini menarik dari sisi pandang Pak, generasi gitu ya. Yang ini saya kira layak juga untuk kita diskusikan di sore ini. Oke, ya kalau eh, sebelumnya saya sampaikan bahwa ini saya tidak memberikan apa namanya seperti mengajar begitu ya, karena background saya sebagai dosen, tetapi setidaknya ini ada beberapa materi yang bisa didiskusikan bersama dari sudut pandang saya dengan background apa, teknologi, dengan background pendidikan di perguruan tinggi. Nah, kalau melihat temanya, urgensitas politik ruang publik untuk atau demi local wisdom yang transformatif, teknolog itu melihatnya lebih banyak ke sebuah sistem ya. Nah, di sebuah sistem itu ada inputnya, kemudian ada prosesnya, kemudian ada output. Nah, kalau dari pandangan saya, sisi input ini adalah lebih ke ruang publik dan temanya adalah tema politik, ya. Kemudian prosesnya bagaimana input yang diberikan ruang publik dengan tema politik ini bisa berproses dengan baik ya, sehingga bisa dihasilkan output khususnya ke arah local wisdom. Ya. Local wisdom yang ini bisa terus bertahan, bisa terus apa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Nah, nanti ini menarik beberapa contoh local wisdom yang ini harus apa bertransformasi atau beradaptasi gitu ya. Sehingga saya melihat di sini ada 3 poin besar, yaitu dari sisi politik ruang publiknya, kemudian dari sisi apa, local wisdom, kemudian juga dari sisi eh, transformatif, ya. Oke. Itu setidaknya 3 poin bahasan besar begitu ya. Tapi saya kira juga apa bisa juga kita lebih mendetilkan turunan dari 3 poin ini, gitu ya. Oke. Kalau kita bicara input yang kuat, jadi di sisi ruang publik ini kemudian kita ingin meneruskan pesan, gitu ya, agar pesan ini bisa tersampaikan kepada proses yang dalam proses ini setidaknya ya siapa yang berwenang atau siapa yang bertanggung jawab atau siapa yang sekarang ini diberi amanah gitu ya, agar pesan ini tersampaikan sehingga bisa menghasilkan output yang kita inginkan gitu ya. Nah,
kembali supaya pesan itu tersampaikan, berarti harus ada kekuatan di sisi input di sini. Ya, kekuatan di sisi input. Nah, yang mempunyai kekuatan itu ya ruang publiknya itu sendiri. Ya. Bagaimana ruang publik itu di dalam hasil diskusinya ini pesan yang disampaikan itu mempunyai power ya untuk bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, bagaimana proses penguatan ruang publik itu tentunya ya dari sisi literasi atau sisi apa pendidikan begitu ya. Atau kalau boleh kita perdalam lagi adalah integritas dari ruang publik. Karena kalau kita bicara ruang publik itu apa berarti kan informal ya. Artinya informal bukan bukan seperti lembaga pendidikan yang resmi, tapi lebih ke arah ruang informal pembelajaran masyarakat yang itu apa bisa terdiri dari organisasi atau jamaah atau majelis ataupun komunitas, ya. Apapun bentuk dari ruang publik tersebut ya. Dan ini pun juga bergeser. Maksudnya bergeser itu yang dulunya ya kumpulan rutin misalkan mingguan, ada kelompok yang bertemu, terus membahas sesuatu. Nah, sekarang ini bergeser itu dengan adanya teknologi sehingga lebih apa memudahkan ya proses diskusi, proses penyampaian pesan. Ini juga satu bentuk apa transformasi yang harus dihadapi atau bentuk adaptasi yang harus dilakukan oleh ruang publik tersebut. Ya. Nah, untuk bisa bisa melangkah ke sana, izin saya lanjut di sini, harus ada apa namanya, kalau boleh diistilahkan begitu, integritas dari ruang publik. Ya, kita tahu ada macam-macam ya, ada banyak ruang publik yang ini juga mempunyai pengaruh yang bermacam-macam, mulai dari dengan power yang kuat, tetapi apa namanya, ini juga harus didukung oleh siapa yang masuk di dalam ruang publik tersebut atau siapa yang menjadi anggota di ruang publik tersebut. Nah, di sini saya mencoba apa, merinci begitu ya komponen untuk bisa mendukung ruang publik itu bisa mempunyai power tadi ya atau kalau di sini dikatakan ada integritas dari ruang publik tersebut supaya tema atau bahasan yang disampaikan dalam hal ini politik ini bisa diterima dengan baik. Jadi yang pertama tentunya ada keterbukaan di dalam semua eh, anggota tersebut. Semuanya bisa mengakses informasi, terus bisa berpartisipasi tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang berikutnya yang penting adalah dari sisi ini kejujuran atau dan juga akuntabilitas. Jadi apa yang dibahas, informasinya, datanya, kemudian argumen yang disampaikan ini apa, disampaikan tanpa adanya manipulasi di situ ya. Berikutnya kaitannya dengan partisipasi di semua anggota di dalam komunitas itu, anggota yang masuk di dalam ruang publik itu, ya semuanya bisa berdiskusi, ya menghormati perbedaan, terus tidak ada unsur ini ya saling memberikan apa pengaruh begitu ya, tetapi ini memberikan pendapat beserta argumennya yang didasarkan dengan apa logika begitu. Nah, berikutnya ini kita masuk di apa sisi local wisdomnya. Local wisdom ini lebih apa mengarah ke karakter atau etika dan moralitas kalau di dalam apa poin di sini. Jadi ada nilai budaya atau local wisdom ini, misal ya, misal satu contoh ini Molimo. Molimo ini kan juga local wisdom, artinya satu pembelajaran eh, yang terbawa dari sejak dulu sampai dengan sekarang kita kenal ini. Jadi larangan untuk apa eh, Molimo itu main, madat, madon, terus apa lagi? Eh, ya, jadi 5 larangan ini. Saya lupa ya. Dua nanti mungkin bisa kita diskusi. Ini local wisdom ini menjadi pagar moral, ya. Pagar moral agar ruang publik ini tidak rusak. Jadi tetap dimanapun di setiap daerah itu juga mempunyai local wisdomnya. Misalkan kalau di Jogja itu ada apa istilah memayu hayuning bawono ya. Jadi menjaga
lingkungan. Ini menjadi tanggung jawab individu untuk bersama-sama menjaga lingkungan bersama, untuk menjaga semesta ini. Ini adalah juga sebagai local wisdom. Tapi bagaimana tantangannya adalah ya bagaimana local wisdom ini bisa terus mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan ya tools atau teknologi yang ada. Ya, kembali ke dimensi integritas tadi dari ruang publik, ya tentunya ada ini ya kebebasan dan juga ada tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi tidak bebas tapi apa istilahnya itu ngawur mungkin ya. Tapi ada argumen yang disertai dengan data dukung, disertai dengan fakta sehingga memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, dengan kekuatan itu tadi, ya beberapa poin ini, yang ini menunjang untuk kekuatan dari ruang publik, maka pesan yang dibawa, apakah itu politik ataupun terkait dengan lingkungan atau terkait juga dengan HAM, ini apa mempunyai satu kekuatan ya untuk bisa diteruskan ke proses ke lembaga yang memang berwenang untuk itu, ya. Nah, sehingga yang tadinya kalau masing-masing daerah itu mempunyai local wisdom, ini harapannya bisa eh, menjadi national wisdom, ya menjadi national wisdom atau kalau di sini saya tuliskan Indonesian wisdom, gitu ya. Yang itu tentunya apa output dan outcome-nya adalah adanya ya good performance ya perbaikan kinerja dari seluruh terutama dari sisi pelaksana ini ya pelaksana pemerintahan seperti itu. Kemudian tentunya ada transformasi, ya, transformasi beberapa tantangan ini ya menjadi satu hal yang produktif yang bisa dihasilkan oleh seluruh, mulai dari anggota di ruang publik itu sampai ke pelaksananya, ya sampai ke penerima manfaat. Yang muaranya tentunya ya tadi dengan transformasi local wisdom maka adanya kalau di sini dituliskan locally loaded ya locally loaded maksudnya dia bisa menjalankan local wisdom yang berlaku di daerahnya tetapi ini mempunyai radiasi begitu ya mempunyai pengaruh sehingga bisa menjadi satu nilai-nilai nasional gitu ya. Nah, di Jogja itu kan juga sekarang terkenal ya di IG ada apa konten kreator menuliskan atau menceritakan terkait dengan culture gitu ya yang culture ataupun budaya tentunya ini budaya baik gitu ya yang ini sebetulnya juga mendukung eh, supaya local wisdom ini dengan transformasinya ini bisa menjadi nilai-nilai nasional ya. Nah, pesan apa yang disampaikan? Nah, itu yang tergantung tadi mau politik atau mau HAM atau mau lingkungan atau mau isu sosial, saya kira akan menarik jadi isu-isu yang hangat, gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa eh, ada ada nilai-nilai, gitu ya, di dalam ruang publik itu yang kalau tadi beberapa poin tadi kita kerucutkan begitu, ada nilai kebersamaan atau togetherness, ada nilai kedewasaan, ya. Kemudian ada willingness, jadi terus untuk berusaha menjadi maju, ya. Terus berusaha update informasinya. Nah ini saya kira juga kebutuhan dari ruang publik apapun yang ada dengan mengusung tema apapun begitu ya. Ya, ini hanya gambaran saja bahwa dengan pemanfaatan teknologi tadi, jadi ada proses komunikasi, gitu ya. Sebetulnya eh, di dalam sistem tadi input, proses, output itu kan ada proses transfer data, ya. Kalau di bidang teknologi kan ada transfer data. Nah, data itu dalam hal ini pesan atau message yang dibawa oleh ruang publik tadi, politik tadi, ke pemroses dalam hal ini pengelola atau government atau di DPR, gitu ya, untuk diproses lebih lanjut. Nah, kalau dari sisi teknologinya hanya sebagai tool saja sebetulnya, tetapi bagaimana pesan yang dibawa, inilah yang menjadi apa
poin penting ya, poin penting apakah kekuatan pesan tersebut memang apa valid gitu ya. Kemudian didukung dengan data-data yang memang bisa dibuktikan, bisa dilacak secara apa secara apa namanya online begitu ya. Artinya ada kebenaran data atau validitas datanya. Sehingga harapannya ini ruang publik ini bisa memberikan apa kontribusi ya. Terus dengan kontribusinya ruang publik tadi, misalkan dengan membawa local wisdom, juga ada kontribusi dari lokal. Kontribusi lokal kalau kita sebar begitu, maka akan menjadi kontribusi nasional. Ya, ya kita tahu kemarin beberapa demonstrasi kan memang berasal dari lokal gitu ya. Kemudian ini merambah ke nasional. Tetapi kita ingin sebetulnya yang merambah ini adalah nilai-nilai baik atau pesan-pesan baik sehingga punyai apa kekuatan gitu ya untuk bisa terlaksana. Nah, kalau tadi di awal saya sebutkan ada 3 poin tadi ya, ada ruang publiknya, kemudian bagaimana prosesnya, terus bagaimana local wisdomnya. Eh, ini sebetulnya mempunyai satu apa outcome gitu ya, atau hasil yang positif gitu ya. Dari sisi ruang publik sendiri itu ada proses literasi atau pendidikan publik. Jadi ruang publik ini adalah pembelajaran. Ya, tadi misalkan kita harus belajar bagaimana politik yang eh, berkembang, bagaimana isu-isu nasional ini apakah ada muatan-muatan politik, misalkan seperti itu. Jadi lebih seperti sekolah sosial di mana kita bisa belajar bersama ya nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, yaitu lewat dialog, diskusi, ataupun juga literasi digital. Mau yang konvensional secara forum terbuka, ya, ataupun secara webinar ini sendiri juga termasuk ruang publik untuk ya menerima apa wawasan, terus kita bisa mencoba untuk memberikan umpan balik. Nah, kemudian yang penting di sini yang berikutnya adalah dari sisi prosesnya itu adalah terkait dengan legitimasi dari sosial politiknya. Nah, pada saat dengan membawa local wisdom ini sebagai kendaraan pesannya tadi, ya dengan dukungan teknologi ini dibicarakan, disepakati di dalam ruang publik, ini ada legitimasi atau ada kekuatan tadi, ya, sehingga sosial mendukung, masyarakat mendukung seperti ini. Nah, ini satu kekuatan baik dari sisi kuantitas ataupun dari sisi kualitasnya. Sisi kuantitas misalkan jumlah orang yang mendukung terkait dengan usulan ya, terkait dengan apa tuntutan ini juga memberi kekuatan. Terlebih lagi kalau dari sisi kualitasnya siapa saja yang mendukung di situ. Nah, berikutnya tadi dari sisi local wisdomnya sendiri itu mempunyai kekuatan ya ini untuk bisa tersebar secara nasional. Dan ada proses transformasi dari local wisdom ini lewat ruang publik ini secara nasional dan menjadi apa benteng moral ya dan benteng identitas di tengah ya macam-macam pengaruh, macam-macam apa namanya gangguan begitu ya. Yang sekarang ini banyak sekali kalau mau kita rinci gangguan-gangguan apa saja, saya kira ini juga menarik untuk dieksplor. Misalkan fenomena apa judol ya. Ini juga eh, apakah hanya permainan judi saja ya ataukah ada unsur lain di belakang judol tadi ya. Ini kan juga menarik. Saya kira itu adalah bentuk literasi juga. Nah, ya apa ini hanya apa menarik kesimpulan saja dan saya hanya ingin memantik apa diskusi lebih lanjut ya. Artinya di mana saja ruang publik itu kemudian apa kapan saja terus apa saja yang didiskusikan ini pasti akan mempunyai kontribusi ya. Dan tadi tentu dengan membawa local wisdom tadi ya, tentunya juga muatan yang dibawa adalah muatan-muatan yang positif untuk perbaikan dengan bagaimana cara kita menyampaikannya. Ini
akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi bagaimana proses selanjutnya tadi, sehingga harapannya tuntutan kita atau target kita itu bisa terpenuhi begitu. Ya, nah ini juga mungkin sebagai apa pemantik diskusi juga. Berikutnya apa yang harus kita lakukan ya, dari ruang publik ini apa yang harus dilakukan. Kemudian apa misalkan keuntungannya dengan kita melakukan itu. Terus apa saja tantangannya. Jadi bisa dibuat semacam apa matriks ya, yang ini ada proses pembagian sehingga nanti untuk bisa menuju target itu ada semacam apa roadmap gitu ya, ada semacam roadmap sehingga proses penyampaian pesan itu tadi lebih terstruktur, terkoordinasi dengan baik. Ini juga menambah kekuatan apa pesannya gitu ya. Eh, Ya, itu saja dari saya. Jadi ini sedikit untuk memantik diskusi begitu ya. Eh, Memantik diskusi agar ada interaktif dari semua partisipan yang hadir di sini. Demikian mungkin yang dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Jainal Arif atas paparannya yang begitu komprehensif. Beliau menyoroti aspek strategis pendidikan dan teknologi dalam memperkuat ruang publik yang berorientasi pada kearifan lokal. Baik, berikutnya mari kita simak pandangan dari Bapak Maulana Maududi selaku pendiri sekaligus Ketua Umum DPP Sentral Analisa Strategi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Dengan izin Allah, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat lahir dan batin, sehingga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan menjadi kunci utama kita, ikhtiar usaha, berdoa untuk bisa sama-sama menikmati proses dalam hidup dan kehidupan kita ini, sembari kita tetap terus bermunajat dalam batas kemampuan kita, sehingga apa yang kita laksanakan khususnya sore ini mendapat ridha dari Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini yang kami hormati senior kami Abangda Zainal Arif, Dr. Zainal Arif, yang dalam kesibukannya masih menyempatkan waktu dalam webinar nasional kita hari ini, yakni urgensitas politik ruang publik demi terwujudnya local wisdom transformatif yang diinisiasi oleh Nur Institute. Sungguh menjadi sebuah kebanggaan dan yang diberikan oleh Nur Institute melalui yang selama ini juga sangat aktif dalam aktivis dan lain-lainnya yang terus menggulirkan hal-hal yang bisa membawa kemaslahatan bagi kita semua.
Baik, tentu tadi sudah banyak yang disampaikan, poin-poin penting dari Bang Doktor kita, Dr. Zainal Arif, mengawali diskusi kita sore ini. Ya, mungkin dalam hal ini saya tidak terlampau masuk ke dalam ruang transisi secara apa ya, secara hal-hal yang mungkin menjadi sebuah eh, pemahaman yang integral yang terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi di dalam ruang publik yang akhirnya nanti membawa kepada persoalan-persoalan politik, sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam hal saya hanya ingin menyoroti persoalan fungsi dan partisipasi keadilan, keadilan bersama warga di dalam ruang publik dimaksud dalam rangka mewujudkan local wisdom transformatif ini. Bahwa kita ketahui bersama kearifan lokal atau pandangan hidup yang selama ini menjadi sebuah tradisi dari ribuan suku, dari berbagai macam situasi dan kondisi terjadi di negeri ini, mulai dari fase sebelum kemerdekaan, fase kemerdekaan, fase 65, ada di situ pertarungan ideologis antara komunis dan nasionalis, bahkan di dalamnya juga ada hal yang suku maupun hal-hal yang terkait dengan ideologis pasca reformasi, Orde Baru, sebelumnya Orde Baru, reformasi, dan sampai kita ke saat ini, pasca reformasi. Banyak hal-hal yang mungkin dalam kesempatan diskusi ini, saya hanya menyoroti kepada persoalan yang mungkin identik dengan apa yang ingin kita rubah di dalam kearifan lokal dimaksud, sehingga benar-benar kalaupun dia ingin menjadi seorang ilmuwan, ya ilmuwan lah. Kalau dia mau ingin menjadi seorang aktivis, ya benar-benarlah aktivis yang mempunyai pemikiran-pemikiran, hal-hal yang dilakukan sesuai dengan lokal yang dimaksud. Seperti yang dikatakan Bang Doktor kita tadi, kalau dulu di zaman-zaman kami ya kami bilang zaman kami, kalau tadi ada istilah Bang Doktor, kalau kelahiran 1965 sampai 79, itu ada istilahnya tadi Bang ya. Ada istilahnya tadi, apa ya, saya lupa, bisa disampaikan nanti lagi oleh Bang Dok. Iya Bang. Dan saya termasuk antara 65 ke 79 itu, kan begitu. Kalau kami dulu di kampus, terbiasa dengan ruang lokalisme yang menjadi, walaupun itu akhirnya memang menasional, tapi itulah kearifan lokal di setiap kampus. Atau tidak saja di kampus. 5 orang, 10 orang, 3 orang, berapa orang. Hidup ini terasa hampa jika tidak ada diskusi di bawah pohon-pohon rindang di kampus kita, atau di masjid, atau di musola yang ada di wilayah kampus kita, ataupun yang lain-lainnya. Nah, maka sebuah pandangan hidup atau kebijaksanaan hidup dengan cara pandang kita melakukan
terhadap lingkungan sekitar kehidupan kita ini, itulah sebenarnya pada ketika itu menjadi sebuah hubungan individu yang sangat teruji dan memberikan dampak positif dalam waktu lama. Kenapa saya katakan dalam dampak waktu yang cukup lama, sampai dengan sebuah kebiasaan yang kita lebih semutkan lagi di dalam kearifan lokal, dalam sebuah kearifan lokal yang lebih diarifkan lagi dalam kelokalannya. Artinya lokalisasi kearifan lokal kalau dalam istilah saya. Saya mohon maaf kalau dalam hal ini saya mencontohkan dalam tradisi training di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ataupun juga training di berbagai organisasi lainnya. Ada wacana suatu ketika kearifan lokal yang sudah dijunjung tinggi di dalam training ke-HMI-an dengan metodologi basic training, intermediate training, advanced training, senior course, dan lain-lainnya, yang tersuasana dia di dalam sebuah ruangan dalam konteks yang disampaikan instruktur, baik itu dengan sistem brainwashing ataupun brainstorming, dilengkapi dengan materi, dan lain-lain. Nah, ketika ingin ditransformasikan ke wilayah kekinian, saya adalah salah satu penentang utamanya. Kenapa? Sangat mustahil pola pengkaderan yang dilakukan selama ini dilakukan dengan cara digitalisasi atau dengan cara seperti kita melakukan Zoom meeting. Sangat mustahil dan tidak ada keindahan bentuk training yang dilakukan di HMI khususnya ataupun di organisasi-organisasi lainnya yang melakukan pengkaderan seperti HMI, yang itu menjadi sebuah kearifan lokal di dalam berorganisasi, akan tetapi untuk ditransformasikan ke dalam masa kekinian masih tetap berlaku sebuah kearifan lokal yang tidak bisa diganggu-gugat, baik sistem, pakem, dan lain-lain sebagainya, yang itu menjadi sebuah standarisasi pengkaderan. Nah, jadi itu satu hal yang bisa saya contohkan. Artinya penolakan itu artinya apa? Ada hal-hal yang kita maksudkan itu tadi, bahwasannya di dalam sebuah pengetahuan ataupun memahami pemahaman terhadap lokalisasi kearifan lokal yang kita maksudkan tersebut, tentu saja banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ya seperti yang saya contohkan tadi kan, tantangan di organisasi. Atau mungkin saja satu hal seperti saya ambil tadi juga nukilan dokter kita tadi, Bang Dr. Zainal Arif tadi, tentang judi online. Cerita tentang judi dari zaman jahiliyah hingga di Indonesia saat ini, ada wilayah-wilayah, kampung-kampung, desa-desa yang menjadi sebuah kearifan lokal, atau dalam istilah kita local wisdom saat ini, yang memang itu sudah menjadi adat, yang itu sudah menjadi budaya, bahwasannya mereka itu dalam permainan judi itu ya bukan juga mau mencari kaya, tapi ya memang itu bahagian dari kultur ada di lingkungan masyarakat sekitar. Artinya ketika sebuah adat istiadat yang berbentuk upacara-upacara adat, berbentuk ritual, kebiasaan yang mengatur kehidupan di masyarakat, yang itu kita sentuh, yang itu kita ganggu, yang itu kita coba rasionalkan dengan rasionalisasi pemikiran kita saat ini, itu kita akan berhadapan
bahwasannya kalau kita ini judi, ini kita larang. Oke, secara aturan hukum, secara aturannya ada yang memang yang harus kita saling memahami ketika masuk nanti ke dalam ruang politik kah, ruang hukum kah, dan ruang-ruang lainnya, itu menjadi sebuah pengetahuan, sebuah hal yang penting bagi kita, bahwasannya hal-hal yang kecil dalam memahami local wisdom yang mungkin itu memang dipastikan haram secara hukum agama maupun secara hukum pemerintah yang ada di negara kita ini, tapi ketika itu menjadi sebuah identitas di wilayah yang lain, kita harus bisa menghargai terhadap karakter-karakter yang terjadi di dalam kearifan lokal dimaksud. Nah, makanya yang perlu saya tegaskan bahwa dalam hal ini kita tidak lagi apa yang kita sampaikan di dalam strategi kehidupan, baik itu secara lisan, secara tulisan, untuk menyampaikan pesan-pesan moral terhadap adat istiadat maupun simbol-simbol yang selama ini menjadi sebuah keniscayaan bagi anak bangsa, itu benar kita ini anak dengan hal-hal yang terjadi di zaman ataupun di era saat ini, bahkan mungkin lebih maju lagi di era-era yang datang. Sebuah pesan moral ketika ingin mentransformasikan sebuah local wisdom menuju kepada ruang politik ataupun ruang-ruang yang lainnya, yang perlu kita ingat bersama bahwasannya kita semua di sini tidak hanya bisa untuk pintar saja. Artinya pintar harus, tapi harus pintar-pintar, harus pandai-pandai, tidak cukup pandai saja di dalam melakoni strategi kehidupan yang terkait sejauh mana kita bisa mensiasati atau ikut masuk ke dalam hal-hal yang itu nantinya menjadi sebuah keniscayaan membawa kemaslahatan untuk umat. Jangan juga kita sampai pintar-pintaran melakukan suatu hal yang mungkin kita anggap baik, tapi ternyata itu menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah adat istiadat yang berlaku di setiap wilayah. Ketika kita ingin melakukan pembenaran terhadap kebenaran yang kita sampaikan, kita juga jangan sampai pintar-pintaran, tapi pahamilah geografisnya, pahamilah hal-hal yang mungkin saja menjadi bersama untuk semua. Untuk sementara bisa menjadi semangat tidak lanjut dari hal-hal yang kita sehingga diskusi ini akan lebih menarik nantinya di dalam sesi tanya jawab. Saya pikir itu dulu kepada adik dan moderator, kami kembali dengan bila daya atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Atma Depantara. Namun sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Maulana Maududi atas pemaparannya yang penuh semangat. Beliau menyoroti peran komunitas dan gerakan sosial dalam menjaga ruang publik agar tetap demokratis dan transformatif.
Baik, kepada Bapak Atma Depantara, seorang independent social worker, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada host atau moderator yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan, katakanlah, wacana mengenai urgensitas ruang publik demi terwujudnya local wisdom transformatif. Tapi sebelum itu, sudah sepantasnya saya harus sanjungkan rasa hormat pada Bapak Dr. Zainal. Beliau ini bapak saya. Beliau ini bapak saya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Boleh Mas Atma, oke. G. Kemudian ada Bang Maulana, abang saya ini. Sudah lama enggak ketemu, hampir 2 tahun. Saat ini saya kemarin sempat ke Yogyakarta, tapi ini sudah balik ke Tasikmalaya. Wacana yang ditawarkan teman-teman dari Nur Institute melalui webinar ini sungguh sangat menarik. Ada beberapa hal yang paling tidak perlu saya ini utarakan. Pertama, saya minta maaf karena memang saya kan punya kelemahan dalam katakan membuat skema atau apa begitu ya yang sifatnya visual. Itu pun karena alasannya adalah mendesak. Jadi tidak, tetapi secara epistemik saya coba telusuri apa yang menjadi tema kajian kita kali ini. Ruang publik ini kalau sepanjang yang saya alami, yang saya ketahui, memang menjadi sebuah wacana yang mulai booming itu di tahun 1990-an. Tentu Pak Zainal, Bang Maulana pasti mengalami lah fase-fase awal di mana public sphere atau public space tadi masuk ke Indonesia, terintrodusir sedemikian rupa sehingga banyak kalangan kemudian menyahuti satu sama lain. Menjadi wacana lah yang kemudian itu kita kenal sebagai gerakan civil society nanti belakangan di tahun-tahun 98. Secara khas memang orang yang katakanlah kita dapat sebut sebagai orang pertama melukiskan atau menggambarkan tentang public sphere itu memang adalah seorang filosof dari Jerman atau malah sosiolog lah, Jürgen Habermas. Tapi setelah saya telusuri agak jauh, ternyata ini punya akar yang sangat-sangat jauh, bahkan sejak eranya Plato. Plato melalui banyak karyanya, khususnya Respublika, di sana secara tidak langsung juga menggambarkan tentang hal ideal sebuah ruang bersama yang itu merupakan suatu tempat di mana manusia antara satu dengan yang lain bisa hidup secara harmoni. Nah, istilah Respublika dan Res Privatika hadir di sana. Dugaan saya kenapa Plato yang notabene tinggal di Athena ketika itu, kenapa sampai mengimpikan sesuatu yang disebut Atlantis tadi, yang seperti saya bilang, itu adalah karena adanya fakta di mana kehidupan sehari-hari masyarakat itu penuh dengan sesuatu yang saat ini kita sebut sebagai sesuatu yang tidak egaliter, sesuatu yang kita sebut jauh dari nilai-nilai kesetaraan, apalagi harmoni. Maka beliau punya impian itu di sekitar tahun 427 sampai 347 427 sampai 347 sebelum Masehi. Sekitar 100 tahun setelahnya hal yang sama juga dilakukan oleh Kautilya, Chanakya. Orang nyebutnya ada Kautilya, nama lainnya Chanakya. Seorang penasehat dari Chandragupta, dinasti Maurya di tahun 375 sampai 283 sebelum Masehi. Dalam Arta Sastra dia menyebut juga tentang pentingnya
tatanan yang di dalam tatanan tersebut tersedia ruang-ruang publik. Nah, rata-rata sepanjang yang pernah saya dalami, nomenklatur katakan Kutaraja, nomenklatur katakan astana atau istana itu berasal dari kitab Arta Sastra tadi. Yang itu kemudian diadaptasi di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera menjadi titik-titik dari kerajaan-kerajaan yang di dalamnya juga terdapat, katakanlah kalau bahasa sekarang disebut alun-alun. Selanjutnya ada Euclides. Euclides ini adalah seorang, ya kita sebut matematikawan, atau katakanlah orang yang sangat paham tentang dunia geometri. Orang banyak melakukan pengintroduksian terhadap geometri itu dari Euclides. Nah, Euclides ini sejaman dengan Ptolemeus I atau Soter, seorang penguasa ketika itu yang juga mendamba bagaimana menata tatanan. Tapi tetap sama, perbudakan masih ada di sana. Artinya ada sangat kentara terjadi pemisahan antara orang yang dianggap bukan budak dengan orang yang dianggap budak. Gitu loh. Nah, lanjutannya apa? Itu seorang Zeno. Zeno itu di sekitar tahun 334 sampai 265 sebelum Masehi. Zeno Obsidium, orang pun mengenalnya demikian ya. Itu pun juga mendamba tentang adanya kosmos, kota dunia. Artinya apa? Di zaman itu sudah sungguh sangat banyak terjadi kesenjangan, sudah sungguh sangat banyak terjadi ketimpangan. Tidak setara kehidupan, tidak setara kehidupan. Maka dia melakukan apa? Melakukan sebuah penelaahan mendalam bahwa pentingnya ruang publik bersama, ruang publik bersama di mana orang dapat kumpul, di mana orang dapat berdiskusi, di mana orang dapat mengutarakan pandangannya, pendapatnya, opininya satu sama lain tanpa rasa khawatir dan tentu saja dengan tanpa paksaan. Nah, dari sini dari kata-kata kosmos yang menurut Genosidium adalah kota dunia itu muncullah istilah kosmopolitan di beberapa abad sebelumnya. Itu sebelum Masehi. Selanjutnya penelusuran saya bertemu pada Ptolemy. Jadi kalau Ptolemy yang saya ceritakan yang poin saat ini adalah cucu buyut dari buyutnya seorang Ptolemeus I. Jadi Ptolemy ini pada akhirnya dia menggunakan cara pandang Euclides. Tapi dalam sisi yang lebih ditarik secara artifisial dan cenderung sangat politis. Kalau sebelumnya Euclides terlalu berpikir geometris, maka Ptolemy menjadikannya sebagai geografis. Jadi pandangan-pandangan, oh ini ada orang di sini, itu sukunya barbar katakan, maka dia diklasifikasi sebagai ini, oh ini orang pendatang dari Afrika, karena kebetulan waktu itu di zaman Romawi kuno, Yunani kuno itu juga banyak sekali para budak yang ditangkap di Afrika kemudian dibawa ke kota-kota atau polis-polis yang ada di Yunani. Dalam naskah atau literatur yang dapat kita baca, Almages katakan seperti itu. Seorang Ptolemy justru malah adalah orang yang sangat menikmatin kesenjangan, menikmati ketidaksetaraan, menikmatin ya ini budak, lu budak, gua kagak gitu loh. Ente budak, saya tidak gitu loh. Jadi agak berbeda. Artinya pandangan yang sebelumnya adalah Zeno sangat penuh dengan nilai-nilai egaliter itu kemudian tidak diimplementasikannya secara utuh sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau dari daratan Tiongkok, istilah ruang publik ini bisa ditarik hulunya sampai ke seorang yang bernama Guo Pu. Guo Pu ini adalah orang yang pertama kali melakukan memperkenalkan istilah Feng Shui secara literatif, bahwa sebelum dia ini memperkenalkannya ke mana saja secara literatif, fenomena Feng Shui itu sudah berjalan, tetapi secara literatif baru dia orang sudah melakukan itu sehari-hari kehidupannya. Oh, ini harus kalau buat rumah temboknya harus di sebelah mana, kemudian buat
gerbang katakan, maka gerbangnya harus di sebelah mana. Kemudian kalau sebuah istana itu ada tamannya harus ditata di sebagaimana mestinya. Itu kan hitungan-hitungan feng shui. Nah, feng shui sendiri kan artinya angin dan air. Pada titik ini, kalau menurut saya, secara pribadi, subjektif saya, ini merupakan bentuk dari cikal bakal nanti yang di tahun-tahun 1900-an disebut Habermas maupun Luhmann, sebagaimana yang kita kenali sebagai ruang publik itu sendiri, tata kelola awalnya. Itu Guofu. Sementara kalau Islam, kalau Guofu itu 276 sampai 324 Masehi ya, artinya sudah sekitar 600 tahunan yang lalu. Sementara dari Islam Al-Farabi. Al-Farabi itu punya satu naskah yang dikenali sebagai Al-Madinatul Fadilah. Nah, dalam konsepsi Al-Farabi yang rentang usianya ada di tahun 872 sampai 951 Masehi, dia mengatakan bahwa kehidupan kota, kehidupan peradaban itu hanya akan terjadi bila di dalamnya itu terdapat tatanan yang sangat egaliter. Nggak jadi soal Anda tidak menyembah misal Allah gitu sebagai Tuhan, Anda misal dianggap Kristen, Anda misal Yahudi, tetapi tetap berjalan kehidupan antar orang per orang, yang itu kemudian bisa bergaul sama satu sama lain, bisa membaur, kemudian memperbincangkan hal-hal yang sifatnya itu bisa kritik, bisa juga tawaran konseptual atau gagasan yang kelak akan sangat mungkin dipakai oleh penguasa atau pemimpin wilayah tertentu. Jadi Al-Farabi menyebut ada istilah Al-Madinatul Fadilah. Nah, konsepsi Al-Madinatul Fadilah, mau tidak mau itu juga merupakan sebuah bentuk upaya manusia untuk memikirkan tentang konsep ruang publik yang egaliter. Nah, sekitar 200 hampir 200 tahun setelah seorang Al-Farabi muncul Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu yang saya ketahui dia selalu membicarakan kemana-mana tentang perbedaan penting karakteristik manusia. Tindakan manusia menurut seorang Aquinas itu adalah apa yang kita kenali sebagai actus hominis, tindakan manusia. Di sisi yang lain ada yang dikenali sebagai actus humanae atau actus humanus, tindakan manusiawi. Nah, manusia dan manusia jelas dua hal yang bukan berbeda tapi beranjak kalau menurut saya. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh udara untuk hidup, binatang juga gitu. Nah, ketika manusia orang per orang tadi berhenti hanya sampai di actus hominis, maka akan tidak berlangsung yang namanya actus humanae atau actus humanusnya, tindakan manusiawi. Peradaban kalau kata Thomas Aquinas tadi akan muncul dan kemudian sampai di puncaknya ketika manusia mendayagunakan akalnya dan dalam bertindak lebih pada tindakan yang sifatnya manusiawi. Nah, di dalam satu risalahnya beliau juga menyebutlah kalau istilah saya gitu, potensi yang nanti ratusan tahun setelahnya disebut sebagai public sphere. Dia mengatakan kalau seorang anak yang dididik dalam sebuah tatanan pendidikan itu dibiarkan, artinya di set up sedemikian rupa untuk bergaul satu sama lain, maka potensi perkembangan si anak tadi akan mencapai titik maturity yang memadai di kemudian hari. Artinya tanpa ada upaya untuk membuat katakan ruang yang antara orang per orang bisa bergaul, bisa membaur satu sama lain, maka mustahil si anak tadi akan bisa mencapai tingkat kedewasaan yang memadai. Nah, begitu juga poin terakhir adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pun melalui kitab Al-Ibad 7 jilid yang nanti kemudian diterjemahkan di Indonesia cuma 1 jilid, itu pun muqaddimahnya, kayak dikenal muqaddimah, juga menceritakan betapa ruang itu sangat penting. Apakah nanti kemudian dinamakan ruang publik atau tidak, itu sangat penting. Dan tidak ada peradaban dimanapun menurut Ibnu Khaldun
yang tidak menempati ruang dan waktu. Mustahil. Artinya manusia, waktu dan ruang adalah satu entitas yang satu sama lain itu berkaitan, tidak mungkin bisa dipisahkan. Artinya bila peradaban mau terus berlangsung, maka upaya menjaga kestabilan, upaya menjaga kesetaraan, upaya menjaga equilibrium dari masing-masing komponen tadi antara manusia dengan alam tentunya itu mutlak menjadi sebuah keharusan. Tanpa itu mustahil apapun bentuknya akan bertahan secara langgeng. Nah, di tahun-tahun belakangan kontemporer kita sudah mengenal apa yang pernah disampaikan Habermas. Tadi Pak Dokter, Pak Jainal sudah menyampaikan tentang ruang publik yang sangat bagi saya itu perlu saya sangat pelajari ya. Artinya di mana ruang publik itu adalah sebuah arena dari interaksi sosial dari berbagai macam latar belakang, berkumpul, berdiskusi secara rasional dan membentuk dari kumpulan-kumpulan tadi terbentuklah opini, terbentuklah pandangan umum. Yang pandangan umum tadi atau opini publik tadi kemudian dapat mempengaruhi kebijakan negara. Tapi prinsipnya harus kesetaraan terhadap akses. Jadi orang per orang tadi tidak ada yang menghalangi untuk menyampaikan apapun yang menurut dia itu penting, yang menurut dia itu baik. Dan juga tanpa paksaan, jadi sukarelawan. Ini nggak benar ini. Kalau begini cara buat jembatan, ini jelas nggak benar. Berani dan terbuka itu menurut Habermas. Jadi arena interaksi publik. Nah, sementara sosiolog yang sejaman dengan beliau, katakan Niklas Luhmann, justru mengatakan bahwa yang namanya ruang publik itu adalah sistem komunikasi. Dan ini juga sudah disinggung oleh Pak Dokter tadi kan. Sistem komunikasi yang kompleks gitu. Wah, saking kompleksnya hari ini kita sudah pernah mengalami peristiwa kemarin itu kan. Saking kompleksnya itu. Di mana makna bisa dihasilkan. Habis dihasilkan kemudian dibagikan. Dan dari situ tadi kemudian dikelola oleh media yang kemudian menjadi sistem sosial. Ada bedanya kalau Habermas lebih pada ruang fisik, sementara kalau seorang Niklas Luhmann itu lebih ke ruang maya. Nah, jadi dari sini saya teringat ada seorang Anis, namanya Anis, pernah nulis buku di tahun 2006, hampir sekitar ya katakanlah 19 tahun yang lalu, judul bukunya Virtual Migration. Anis dalam buku yang lumayan tebal itu, dia menyebut bahwa ke depan umat manusia di seluruh belahan dunia itu akan mengalami perpindahan. Bayangin kalau dulu orang misal untuk melepaskan unek-unek ada warung kopi itu. Itu kalau di Sumatera itu banyak sekali warung kopi. Jadi orang di dalam warung kopi itu bisa berinteraksi untuk kemudian melepas unek-unek yang dari apa yang hasil dia bicarakan tadi bisa dia bawa pulang. Nah, belakangan kalau kata Anis tadi itu nanti akan digantikan. Makanya ada istilah virtual migration yang hari ini kita anggap sebagai sesuatu yang sifatnya digitali. Nah, lantas bagaimana dengan Indonesia? Karena tema diskusi, tema kajian atau tema webinar kali ini adalah urgensitas ruang publik demi terwujudnya local wisdom transformatif. Bagaimana dengan local wisdomnya? Local wisdom di Indonesia itu sangat kaya, sangat kaya dan sangat beragam. Dalam suatu kesempatan di tahun-tahun 2010 saya pernah berdiskusi dengan salah seorang yang terkemuka di Indonesia. Mereka seorang ini menyebut bahwa Indonesia itu nggak pernah mengenal sistem demokrasi. Saya bantah enggak. Indonesia bahkan di masa lalunya, ini sekedar contoh ya, pernah dan sangat menerapkan sistem demokrasi. Kalau demokrasi itu adalah bagaimana seorang kaula dan beberapa orang kaula lainnya menyampaikan pendapat untuk kemudian menolak apa yang menjadi kebijakan seorang raja. Nah, itu kan hampir hilang hari ini. Jadi tradisi misalnya katakan yang kejadian Agustus sampai awal September kemarin, itu sebenarnya di masa lalu pernah ada. Dan itu bukan simulasi, tapi sebuah fakta yang pernah terjadi.
Artinya apa? Ada sebuah tindakan-tindakan atau tradisi-tradisi yang sebenarnya sungguh tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi. Cuma karena ya tadi kita mungkin abai saja untuk melakukan penelitian. Itu kira-kira. Nah, artinya mentransformasi local wisdom harus tetap dilakukan tanpa menanggalkan atau meninggalkan prinsip-prinsip utama dari local wisdom masing-masing itu. Saya kasih contoh misalnya begini. Kalau di banyak wilayah orang mengenal konsep tiga kan, tiga, tiga, tiga begitu ya. Nanti ujungnya macam seperti segitiga begitu. Katakanlah kalau di tanah Sumatera itu Bang Maul pasti paham, sangat paham itu tentang konsep dalihan natolu. Itu kan local wisdom. Kalau kemudian dalihan natolu tadi ditransform, diterapkan dalam tata kelola ruang publik, saya pikir itu merupakan sesuatu yang menarik. Atau kalau misalnya orang-orang Sunda dengan tritangtunya, konsep atau prinsip dari tritangtu yang itu hanya diomongkan dari mulut ke mulut secara bertutur gitu ya, sili asa, sili asi, sili asu hanya diomongkan, tapi tanpa diterapkan dalam ruang publik yang lebih luas, saya kira ya kita akan naif. Kemudian kalau di Jawa dengan tribuananya tadi, nah saya persingkat, saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, Pak Zainal, bahwa dari sekian banyak local wisdom tadi mampu menciptakan, mampu mewujud menjadi national wisdom. Saya yakin kalau itu terjadi tanpa menghilangkan atau tanpa menegasikan masing-masing yang tadi ini berbeda-beda, unik satu sama lain, insya Allah ke depan Indonesia akan mengalami tahap yang luar biasa, yang itu bahkan tidak difikirkan oleh sosiolog ataupun pemikir manapun di luar Indonesia. Mungkin itu sebagai pemantik, semoga apa yang barusan saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita pelajari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Bapak Atma Depantara atas pandangan yang begitu inspiratif dan transformatif. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami harapkan peserta untuk dapat mengisi link presensi yang akan dikirimkan melalui chat room. Untuk bisa mendapatkan sertifikat adalah para peserta yang mengisi link presensi. Hadirin yang berbahagia, setelah mendengarkan paparan yang sangat kaya dari para narasumber, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau mengangkat tangan secara virtual. Moderator akan membacakan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan bersama narasumber. Kami membuka 3 pertanyaan. Silakan kepada para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Cek izin bertanya moderator. Saya izin bertanya moderator. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator ya. Terkait diskusi pada sore hari ini sungguh sangat menarik dan penuh dengan knowledge dari berbagai sumber atau referensi yang dipaparkan oleh pemateri, sungguh sangat luar biasa ya moderator. Perlu bagi saya dan para peserta lainnya untuk mengapresiasi itu semua. Karena jujur saya selama kuliah tidak mendapatkan knowledge yang seperti ini gitu. Yang ingin saya tanyakan, namun sebelum itu saya kemarin pernah menulis tentang fototaksis demokrasi. Mohon izin para narasumber. Nah, dalam tulisan saya itu fototaksis demokrasi itu ini kan gabungan dari fototaksis dan demokrasi.
Fototaksis kalau dalam biological science itu adalah tentang organisme bergerak menuju cahaya. Nah, dalam menuju cahaya ini ada dua, ada positif fototaksis dan negatif fototaksis. Kalau, mohon maaf, kalau saya analogikan dalam konteks Indonesia hari ini, apakah Indonesia akan bergerak menuju cahaya yang positif itu atau malah menjauhi cahaya? Nah, kan begitu. Tentu yang saya harapkan adalah Indonesia ini akan lebih baik lagi, lebih adil, lebih sejahtera, lebih berdaulat gitu. Nah, terkait ruang publik, saya izin bertanya kepada semua narasumber. Tentu di era sekarang sudah banyak, memang banyak ruang publik, tapi apa ya, esensi dari ruang publik yang seharusnya penuh dengan komunikasi, penuh dengan tukar sapa, atau di warung kopi penuh dengan cerita, itu sekarang sudah tidak ada. Jarang saya duduk di suatu angkringan, bertemu, bercakap-cakap, itu sungguh sangat jarang. Karena digital ini sangat mempengaruhi pola kehidupan di era sekarang. Nah, lantas bagaimana sih agar ruang publik ini atau kebijakan-kebijakan untuk ruang publik untuk mengantisipasi apa ya, serangan-serangan digital gitu. Jadi tantangan dan solusi ketika ruang publik dihadapkan dengan digital itu bagaimana? Mungkin itu saja moderator ya. Saya utarakan kepada seluruh narasumber. Mohon maaf jika banyak kata yang salah. Terima kasih moderator. Baik, masih tersisa 2 penanya. Silakan, akan kami tampung terlebih dahulu sebelum dijawab oleh para narasumber. Baik, mungkin sembari menunggu, untuk pertanyaan pertama dapat langsung dijawab oleh narasumber terkait esensi ruang publik di zaman sekarang, digitalisasi mempengaruhi bagaimana kebijakan ruang publik, bagaimana cara untuk mengatasinya. Silakan kepada Bapak Jainal untuk dapat menanggapi pertanyaan dari peserta. Oke, terima kasih Mbak untuk kesempatan pertama saya menjawab ya. Namun sebelumnya saya ingin juga mengucapkan apresiasi ya kepada Mas Mauludin sama Mas Atma ya. Ini saya juga belajar dari panjenengan dengan wawasan yang sudah diberikan gitu ya. Oke, terlebih tadi banyak pandangan terkait dengan filsuf mau filsuf Barat ataupun filsuf Timur. Nah, ini sangat menarik ya untuk wawasan ini. Oke, eh, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, Mas siapa tadi ya? Belum memperkenalkan tadi ya. Oke, eh, terkait dengan esensi dari ruang publik. Sebetulnya kan kita juga di sekitar kita dulu, kita amati di sekitar kita, adakah ruang publik yang ini kita bisa masuk di dalamnya, begitu ya. Mau di lingkungan kampus ya. Tadi Mas Mauludin juga menyampaikan bahwa dulu kampus itu setelah kuliah itu ada kelompok-kelompok kecil, diskusi segala macam. Ini kan juga satu bentuk ruang publik yang saya yakin itu ada nilai positif ya. Saya yakin ada nilai positif. Dan kita bisa berkembang di luar kampus. Misalkan tadi menyampaikan di warung-warung kopi ya, di angkringan. Memang kalau di angkringan kan ini sifatnya sporadis gitu ya, tidak terorganisir menjadi satu ruang publik dengan kesamaan
apa namanya kesamaan visi ya, tapi justru di situ ada banyak obrolan yang memantik pikiran kita. Ya. Oh, ternyata benar ya obrolan si A dan si B ini ada benarnya juga. Nah, sehingga ini juga menjadi masukan kita untuk bahan perenungan. Artinya begini, kita semuanya tentu mempunyai apa filter ya, mempunyai filter kira-kira ruang publik mana yang ini bisa kita masuki. Dan kita paham ada banyak macam ruang publik tadi yang positif ataupun yang negatif ya, tinggal dengan bekal potensi yang ada di dalam kita itu kita mau masuk kemana ya. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam satu ruang publik itu kontribusi apa yang bisa kita berikan ya, mestinya kan secara positif kita bisa menguatkan ya. Menguatkan nilai-nilai yang diangkat ataupun nilai-nilai yang dibawa oleh ruang publik tersebut. Jadi bukan hanya sebagai ruang belajar saja, tapi juga tadi ruang kita bisa memberikan informasi atau menyampaikan pendapat. Tadi Mas Atma menyampaikan egaliter ya atau kesetaraan. Ini sangat menarik dan itu sebetulnya juga menjadi syarat di suatu ruang publik ya. Semuanya mempunyai hak untuk bersuara, mempunyai kebebasan ya. Tetapi tadi tentunya kembali kebebasan yang bertanggung jawab. Ini ini memang menjadi tantangan dan ini tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti. Kita apa seperti perjalanan begitu ya. Dan di situ pasti kita akan menjumpai dalam bentuk apapun ya. Ada nilai-nilai apa kebenaran, kemudian nilai-nilai kebaikan, terus ada nilai-nilai kebijaksanaan. Jadi ada semacam apa frame ini ya saya mengambil dari apa Mbah Nun itu ya. Selalu menyampaikan seperti itu dan itu selalu apa nempel gitu ya. Ini nilai kebenarannya apa, nilai kebaikannya apa. Terus kebijaksanaan, kebijaksanaan ini adalah media untuk menyampaikan tadi eh, kebenaran tetapi diambil supaya tidak apa supaya bisa diterima oleh masyarakat. Itu berarti kebaikan. Jadi tidak selalu kebenaran ini yang harus muncul, tapi kebaikannya apa, dampaknya terhadap apa sosial itu seperti apa. Dan apa Mbak Nun juga pernah menyampaikan itu apa di dalam mencuplik satu ayat Al-Qur'an gitu ya wa asiruhuna bil ma'ruf ya bukan wa asiruhuna bil haq. Ini kan juga menjadi satu pemikiran kita. Mengapa dengan bil ma'ruf bukan dengan bil haq? Itu juga menuntut kita untuk merenung lebih dalam lagi gitu ya. Oh, ternyata kebenaran itu juga iya, tetapi juga harus ada nilai kebaikan pada saat kita menyampaikan nilai-nilai kebenaran itu. Tadi Mas Mauludin juga menyampaikan ada nilai-nilai tradisional gitu ya, adat yang ini tidak bisa ditabrak begitu saja, tetapi pendekatan dulu para wali songo itu terlebih Sunan Kalijogo, Sunan Kudus itu yang membuat misalkan di Kudus apa tempat wudhu yang segi delapan ini kan juga ada simbol-simbol apa simbol-simbol lokal wisdom yang di sana sangat kuat saat itu, tetapi tidak mengubah, hanya memberikan atau menambahkan nilai-nilai, ya, ya termasuk apa ya contohnya sesajen ini adalah memberikan makna atau nilai rasa syukur untuk dinikmati bersama. Nah, ini kan juga ada transformasi. Nah, ini transformatif itu berjalan mulai dari awal dulu. Dan kewajiban kita juga mentransformasikan ke arah yang lebih baik dan mengikuti perkembangan zaman. Karena situasinya berbeda. Setiap zaman ada tantangan tersendiri. Ya. Nah, bagaimana kita apa, menjawab tantangan zaman itu untuk kita aplikasikan sesuai dengan kondisi yang berkembang. Ya, termasuk tadi digitalisasi sekarang berkembang sangat pesat dan itu mau tidak mau juga akan ya mempengaruhi pola kerja, pola pikir, terus lingkungan juga ya. Pola kerja kita ketahui ada disrupsi online apa seperti Grab, Gojek. Ini kan juga dulunya nggak ada konvensional. Ya. Tapi dengan adanya transformasi itu ya artinya para
para pelaku driver tadi ya harus menyesuaikan. Ini berarti kita adaptif atau transformasi di situ. Terus tadi termasuk transformasi ini bukan hanya nilai positif saja ya. Nilai negatif pun juga mereka para pelakunya ini, pelaku negatifnya ini juga bertransformasi. Misalkan tadi saya di awal saya sebutkan mau limo gitu ya. Mau limo ini kan larangan main, madat, madon, maling, minum. Ya. Satu contoh gampang main judi. Dulu ada mulai zaman dulu itu. Dan sekarang pun terus ada. Bahkan lebih berkembang dan lebih masif. Kalau dulu ya hanya di lokal tertentu, hanya di kalangan tertentu. Misalkan ada satu kalangan judi, ada dulu dulu itu biasanya di lapangan ada semacam pertunjukan gitu ya. Itu sudah banyak itu yang buka lapak untuk teplek atau apapun ya, kolas begitu ya. Tapi sekarang ya kalau dulu itu dampaknya ya hanya orang-orang yang di sekitar itu saja yang ikut. Tetapi dengan transformasi digital yang sekarang itu jauh lebih luas dampaknya. Sekarang kita kalau bisa melihat data berapa sih yang berpartisipasi main tadi atau judol tadi, yang sekarang bertransformasi menjadi judol. Dampaknya secara nasional terus secara jumlah juga lebih besar. Nah, sehingga dari sisi kita juga harus bertransformasi seperti itu, ya, bertransformasi dengan hal literasi kepada ruang publik yang ada di kita untuk mempunyai antisipasi atau kehati-hatian terhadap serangan-serangan tadi ya, digitalisasi, karena ini serangannya akan jauh lebih masif dan lebih ke ini nyandu, nyandu. Ini yang bahaya di situ. Nah, tentunya kewajiban kita sekarang untuk meneruskan ruang publik ini, nilai-nilainya tadi itu ke eh, generasi yang berikutnya. Ini yang kewajiban kita bersama. Itu mungkin apa sedikit yang bisa saya sampaikan, Mbak. Monggo, matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainal atas tanggapannya. Mungkin dapat lanjut kepada Bapak Maulana Maududi untuk dapat menanggapi pertanyaan pertama tadi. Baik, terima kasih. Jelas suaranya ini? Jelas. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi salam hormat buat senior kami Bang Jainal. Dan juga ternyata tadi mohon maaf nih ya, ada juga saudara kita, saya nggak ngeh, mohon maaf, ada Adinda Atma Dewantara yang juga sudah ternyata ada di ruang diskusi kita ini. Insya Allah kita bisa kopi darat dan ketemu, karena sudah lama juga tidak bertemu kan, untuk membahas hal-hal yang terkait urusan kebangsaan ini. Terima kasih atas pertanyaan dari Adinda kita tadi. Ya, saya hanya mau sampaikan bahwa semangat, optimisme yang harus muncul dari kita bersama, bahwasannya cahaya positif untuk Indonesia ketika ruang publik dihadapkan dengan fenomena digitalisasi merupakan hal yang harus disikapi secara secara destruktif. Kita mampu menjadi sosok yang punya acceptability yang betul-betul bisa memagari diri kita untuk benar-benar mampu berada pada ruang publik yang dimaksud. Karena apapun dia, bahwa esensi dari ruang publik terletak pada fungsi sebagai sebuah
area yang terbuka, area yang dapat diakses secara umum dan bebas dari dominasi siapapun yang mungkin atau memungkinkan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan civil society-nya, mampu beraktivitas bersama, serta membentuk opini publik tanpa paksaan. Artinya apa? Ruang publik tidak hanya sekedar tempat fisik atau ibaratkan taman, bahkan mungkin jalan yang menjadi alat kita mentransformasi ruang publik itu sendiri gitu. Akan tetapi tempat ataupun fisik yang dimaksudkan itu tadi lebih merupakan arena sosial yang penting untuk menempatkan inklusivitas, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat di dalam kehidupan publik itu sendiri. Sehingga hal yang sangat patut untuk kita pahami bahwasannya cahaya positif, meminjam istilah Adinda kita tadi, positif untuk depannya bahwasanya melalui digitalisasi kita bisa berpartisipasi publik dalam wilayah area yang buka dengan kekuatan stabilitas dan keterbukaan kita, sehingga semua orang dapat mengakses tanpa hambatan, baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian dari fungsi sosial dan interaksinya, ruang publik juga bisa menjadi sebuah pusat interaksi, baik itu sosial, sehingga saat ke formal maupun non formalnya, di mana nanti individu ataupun kelompok yang berkumpul dapat bersosialisasi dalam menjalin ikatan komunitas yang ada di dalam ruang publik tersebut, sehingga kebebasan ataupun bebasnya dominasi terhadap esensi ruang publik yang dimaksudkan itu tadi menjadi sebuah kemampuan di arena diskusi dalam berinteraksi bebas dari pengaruh kekuasaan yang kemudian dapat menciptakan kesetaraan di antara penggunanya. Dan yang pasti harus kita pahami bersama, dalam istilah saya di awal tadi, jangan lagi kita hanya sekedar pintar, tapi juga tidak boleh pintar-pintaran. Namun harus pintar-pintarlah dalam berpartisipasi di dalam publik ataupun ruang publik yang kita maksud itu tadi. Keniscayaan masa depan cahaya Indonesia yang lebih indah dengan ruang digitalisasi yang masuk dengan esensi ruang publik itu sendiri, adanya digitalisasi ini dipastikan publik mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta melibatkan partisipasi warga dalam proses perencanaannya untuk memastikan keberfungsiannya. Dan itu sebenarnya ya Adinda, sangat penting di dalam memastikan kualitas hidup. Karena salah satu elemen penting kita di dalam ruang publik yang dimaksud itu tadi, selain ruang publik, adalah ruang kota. Di mana ruang kota itu menjadi sebuah ruang publik yang berkontribusi langsung di dalam peningkatan kualitas hidup warga. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya saja yang sudah disebutkan di awal tadi terkait dengan ruang terbuka secara fisik. Mungkin di dalamnya ada jalan, ada perindustrian, taman, plaza, lapangan olahraga, fasilitas transportasi umum, halte, dan lain-lainnya. Sehingga adanya ruang digital, ya, konsep ruang digital di dalam ruang publik
tadi yang dipastikan ketika ini dikelola dengan baik, bukan lagi sekedar bercahaya bagi Indonesia, tapi akan berbintang dengan kemilau kecahayaannya tersebut. Kenapa? Karena konsep ruang publik juga dapat meluas ke ranah virtual. Itulah dia tadi ke ranah digital itu, di mana aktivitas komunikasi publik dapat terjaga tanpa terhalang dengan batasan fisik. Dan yang paling pentingnya, ketika kita sudah berada di dalam dunia digital saat ini, peran penting di dalam ruang publik tersebut adalah bagaimana menjadi sebuah pusat interaksi sosial, bagaimana juga membentuk sebagai sebuah pembentukan opini publik yang mampu menjadi arena bagi individu, menjadi arena bagi kelompok dalam membentuk opini dan memberikan tanggapan terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan siapapun. Sehingga nantinya pada satu titik kumulatif bahwa indikator kualitas hidup dari ruang publik yang ingin disentuh terhadap digitalisasi saat ini adalah bagaimana ketersediaan dan kualitas ruang publik itu sendiri menjadi sebuah nilai-nilai kualitas bagi kehidupan kita semua, baik itu di kota, bahkan hingga sampai ke setiap sendi-sendi perdesaan. Itu saja mungkin yang bisa menjadi sebuah tidak dalam rangka menjawab dalam bentuk sebuah kebenaran ya, tapi ini menjadi diskusi kita bersama. Inilah nanti yang mungkin nanti lebih lanjut bisa menjadi diskursus indah bagi kita bahwa hal-hal yang kita pahami di dalam nuansa transformasi, bagaimana mentransformasikan local wisdom ini di dalam ruang publik yang sesungguhnya, baik itu secara baik dia secara manual langsung ataupun secara digital, yang pada intinya juga membutuhkan integritas kita sebagai individu yang harus mau tidak mau, suka tidak suka dengan apa yang kita sebutkan itu tadi, punya kualitas nilai kritisi yang kuat, nilai analisis yang baik, dan mampu mensistemasikan hal-hal yang ada sehingga tingkat keradikalan kita untuk bisa lebih jauh masuk ke dalam ruang publik itu menjadi sebuah keniscayaan universal yang mampu membawa deskripsi anak bangsa ini menjadi sebuah keberlanjutan yang pastinya secara konsisten untuk Indonesia lebih baik, untuk Indonesia semakin bangkit, dan untuk Indonesia semakin maju, sambil memastikan bahwasannya tagline Astacita memang benar-benar mampu tersosialisasikan di dalam area ruang publik sehingga dalam bentuk apapun local wisdom bisa menjadi sebuah keniscayaan untuk kita di dalam membersamai apapun aktivitas kehidupan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Maulana Mahmududi telah menanggapi pertanyaan pertama. Selanjutnya, di kolom chat dari Thomas Heriko, ada pertanyaan, apakah gagasan kosmopolis dari Journal of Tritium bisa dianggap sebagai cikal bakal ruang publik global yang melampaui batas negara? Baik, untuk pertanyaan ini, kepada Bapak Atma Depantara untuk dapat menanggapi. Oke, terima kasih. Pertama, saya perlu menanggapi ya tentang tadi yang disampaikan oleh penanya secara langsung tentang fototaksis. Saya pikir dan saya yakin pasti Pak Jenal, Pak Doktor pasti lebih paham karena itu kan
apa idiom sains ya. Tapi pernah saya ketahui itu gini, fototaksis ini kan awal mulanya berangkat dari sebuah dongeng. Daidalos orang yang menceritakannya, lagi-lagi Yunani. Daidalos itu pernah menceritakan ada orang yang pernah punya keinginan sangat besar untuk mencapai matahari. Jadi dia terbang sampai dekat matahari, akhirnya terbakar dan jatuh ke laut. Nah, orang yang terbang itu disebut Ikarus, penamaannya. Di beberapa abad setelahnya muncul istilah kumbang yang terbang dekat matahari atau kupu-kupu, adalah cerita-cerita begitu. Sementara dari ranah kita di orang-orang di negara kepulauan ini, negeri-negeri kepulauan, negeri-negeri Katulistiwa ini, ada istilah begini, bagai pungguk merindukan bulan. Pungguk kenapa suka sama bulan? Karena cahayanya, gitu. Jadi kalau kita pakai pendekatan zoom in, zoom out, kadang-kadang kita perlu zoom out untuk melihat fenomena, untuk melihat peristiwa, untuk melihat event yang terjadi di sekeliling kita, agar tidak langsung kemudian terjebak pada kesimpulan-kesimpulan sementara. Oh ini benar, langsung ikut, belum tentu kan itu. Oh ini salah, langsung dihujat, belum tentu. Nah belakangan kan dunia digital udah arahnya ke sana. Mana yang rame, mana yang FYP, mana yang viral, itu kemudian menjadi dasar. Itu sih baik, sila-sila oke-oke aja. Cuma kalau terus kemudian begitu, yang mengendalikan pada hakikatnya kan bukan kematangan diri, maturity diri orang per orang. Jadi mengenai pertanyaan fototaksis tadi, saya cuma berkomentar, coba dilihat-lihat lagi dongeng tentang Ikarus yang itu disampaikan Daidalos. Nah, sementara untuk yang paling dekat tentang fototaksis tadi adalah bagaimana itu tertera di dalam film, saya nggak mungkin kasih judul ya, film yang tahun-tahun 2024, bagaimana orang itu dapat dipengaruhi, ya dalam tanda petik semacam hipnotis, tapi dengan lebih canggih lagi, itu di film terbarunya inilah, MCU lah. Jadi ada istilah fototaksis digambarkan di situ. Jadi orang karena nengok HP, gadget atau apa, terus muncul cahaya, akhirnya tindakan dia juga diatur oleh yang mengendalikan cahaya tadi. Itu kita harus waspada, hati-hatinya di situ. Tapi ya it's okay aja lah gitu. Nah, terus apa kaitannya misalnya gini, konsep kosmopolis dari Zeno. Nah, kalau dalam konteks sosiologis maupun historis, memang setiap orang bicara tentang kosmopolitan itu selalu nanti hulunya ada di pemikirannya Zeno of Citium. Tapi yang penting dan sangat harus diingat itu adalah Zeno melakukan kontemplasi tadi sehingga muncul istilah kosmos, kata dia, yang itu diartikan sebagai apa, kota dunia. Arti kalau kota dunia kan nggak hanya satu kelompok yang tinggal, nggak hanya satu suku, satu barisan, satu tim, apa mana, satu satu gerbong itu enggak, semua bisa tinggal di situ dengan cara yang setara, egaliter, dengan imbang, dengan adil. Makanya kan Genopsitium tadi menegaskan, tanpa itu mustahil ada. Nah, pada prakteknya nanti di tahun-tahun 1800-an konsep globalisme itu kan muncul. Nah, globalisme itu kan punya mimpi bagaimana menciptakan kosmopolitanisme. It's okay, boleh-boleh saja menurut saya. Tetapi kalau ternyata di dalamnya terdapat kesenjangan, kan nggak salah juga teman-teman yang muda-muda itu melakukan kritik kembali. Yang belakangan ini terjadi kan, kritiknya kan sederhana. Saya kerja per hari 2 juta per bulan. Kan ada kata-kata gitu. Kalau dibagi 1 bulan per hari berarti berapa kan gitu. Artinya kritik-kritik itu silakan. Artinya apa? Untuk kebermanfaatan bersama. Nah, mengenai tentang ruang publik, saya kok delalanya memang pegangannya adalah tentang manusia ruang. Dulu Mbah Nun di salah satu naskahnya itu pernah menyebut tentang manusia ruang dan manusia perabot. Nah, pertanyaan besarnya hari ini kan sederhana. Ketika misal kita sering nampil di HP, entah itu lewat apa ya, platform apa saja begitu ya. Itu lebih jadi perabot atau manusia ruang? Manusia ruang adalah manusia yang mampu menerima apa saja
tanpa dia beriak, sehingga yang keluar dari dirinya, entah itu lewat kata-kata, entah itu lewat tulisan, entah itu lewat sikap atau pola tindak, itu adalah hal-hal yang baik, bijak, dan bijaksana, kan begitu. Jadi dia ketemu siapa saja, dia siap meladeni, bahkan mungkin melayani. Nah, krit dari manusia biasa menuju manusia ruang itu, saya pikir bukan pekerjaan gampang itu. Itu pekerjaan kenabian itu kayak gitu itu. Tapi kan nggak salah untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketemu orang dari lapisan terbawah sampai lapisan paling tinggi, kita siap tanpa harus memandang asal-usul latar belakangnya. Nah, ruang publik ke depan menurut saya pribadi, sudut pandang saya, tidak cukup sebenarnya untuk menampung karakteristik manusia yang beragam. Yang justru malah mesti ditumbuhkan adalah bagaimana mengcreate manusia tadi, orang per orang tadi, itu menjadi manusia ruang. Dan tentunya tata kelola menjadi manusia ruang adalah karena mampu menemukan ruang bersama untuk tumbuh bersama. Untuk konteks ruang bersama itu ada di Taman Ismail Marzuki, tim itu tiap berkala ada pertemuan di sana, ada kumpulan yang datang dari mana-mana, bisa bebas mengutarakan pendapat apa saja, is oke, silakan. Atau kalau kemudian nanti suatu saat di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, ada ruang-ruang seperti yang saya katakan barusan, is oke. Nah, mungkin itu sementara yang bisa ini. Oh ya, sebentar. Mengenai demokrasi. Kalau konteks demokrasi, salah satu fakta sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara, kenapa kemudian alun-alunnya itu ada dua, satu satu di utara, satu di selatan, itu jelas-jelas secara apa ya, secara konteks ruang publik gitu ya, secara arsitektural itu merupakan pemisahan tempat. Kalau alun-alun utara itu biasanya untuk gelar sepapan. Itu yang pernah saya baca. Sementara alun-alun selatan itu adalah ruang di mana para kaula, di mana para wong alit itu maksudnya orang-orang bawah lah kita sebut, menyampaikan keberatannya atas sebuah kebijaksanaan, atas sebuah aturan yang dikeluarkan oleh katakan raja. Jadi mereka mengeritiknya di situ dengan cara apa tata caranya? Duduk, buka baju sekitar jam-jam 11 sampai jam 12 siang, sampai nanti setelah sholat zuhur, atau kalau pra-Islam itu sampai di sekitar jam 11-12 gitu, sang raja atau yang didaulat sebagai raja itu datang, kalian ini ada apa? Mereka akhirnya menyebut, ini kami tidak cocok dengan kebijakan ini, Tuan, kita tidak cocok dengan kebijakan ini, Raja, Tuanku Raja, maka tolong ini diralat. Para peneliti kurang jeli melihat itu, bahwa itu merupakan bentuk demokratisasi yang pernah terjadi di ini kita, di wilayah kita, di bumi atau di negeri-negeri Nusantara ini, negeri-negeri Kalitulistiwa ini. Katakan saja misalnya ini di skala perbandingkan dengan peristiwa yang terjadi di Inggris di tahun 1200-an ketika terjadi pemberontakan para baron. Mereka nggak ada apa-apanya. Kita sejak tahun 600 Masehian, kita sudah lakukan proses itu tadi. Itu yang dikenali dalam tradisi disebut mepe. Menjemur diri di bawah terik matahari demi menyampaikan, kalau dalam bahasa sekarang, aspirasi. Nah, bagi saya, peristiwa mepe tadi adalah bentuk nyata ruang publik, bagaimana sebuah tatanan itu dapat berjalan sehingga mencapai titik equilibrium yang sangat memadai. Saya pikir itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kemudian kita create kembali, sehingga ke depan Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin itu, ajan sudah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dokter, Pak Zainal, semoga nanti pas di Yogyakarta saya bisa menjumpain, dan kemudian ke Bang Maulana, insya Allah kalau nanti saya ke Jakarta, pastilah kita ngopi bareng, Bang. Terima kasih, Mbak Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia untuk menanggapi pertanyaan dari peserta dan membuat forum diskusi tetap hidup.
Selanjutnya, sebelum menutup acara webinar kita pada sore hari ini, saya menghimbau kepada para peserta untuk dapat mengaktifkan kamera pada sesi dokumentasi ini. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Cukup. Terima kasih. Baik hadirin sekalian, kita telah sampai pada penghujung acara webinar nasional sore hari ini. Dari paparan para narasumber, kita bisa menarik beberapa poin penting, yaitu bahwa ruang publik bukan hanya arena kontestasi politik, tetapi juga wahana pembentukan makna kolektif, dialog, dan demokrasi substantif. Lokalisme atau kearifan lokal harus menjadi sumber nilai dan etika publik untuk memperkuat identitas bangsa di tengah tantangan globalisasi, serta transformasi sosial yang berkelanjutan hanya mungkin tercapai jika ruang publik dikelola secara inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Atas nama panitia dan penyelenggara, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber hebat kita pada sore hari ini, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Semoga apa yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat, memperluas wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus mengembangkan ruang publik yang demokratis, adil, serta berakar pada kearifan lokal. Akhir kata, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Mari kita tutup acara dengan doa dan semangat kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima Maulana, Mas kasih Pak Akmal, Zainal. Nur Institute juga, dan teman-teman semuanya ya. Izin pamit. Ya, terima kasih. Bisa ngopi. Semoga bisa ngopi bareng di Jogja ya, Siap. Mas. Ya, siapa? Siapa? Siap. Terima kasih Bang Maulana. Kita